Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mira Nurfadilah. Saya akan membacakan kisah kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi penyakit kulitnya. Pada awalnya, Nabi Ayub adalah orang yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki anak-anak yang soleh-solehah. Tetapi Allah memberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ujian, yaitu beliau terkena penyakit kulit. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani kisah para rasul, yang mana para rasul memiliki sifat-sifat yang baik yang harus kita teladani. Contohnya seperti Nabi Ayub yang penyabar dan penyayang. Para malaikat pun turut memuji kesolehan Nabi Ayub. Tetapi iblis sangat cemburu ketika Nabi Ayub dipuji oleh malaikat. Iblis pun terus menyangkal bahwasanya menurut iblis Nabi Ayub alaihissalam taat kepada Allah hanya karena Nabi Ayub alaihissalam diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengizinkan kepada iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Dan Allah pun memberi ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu melalui yang pertama, anak beliau meninggal dunia. Yang kedua, hartanya musnah. Yang ketiga, terkena penyakit kulit yang belum ketemu obatnya. Orang-orang yang semula mengagumi Nabi Ayub alaihissalam berubah menjadi meninggalkannya. Hanya ada istrinya dan dua sahabatnya yang menjaga dan merawat Nabi Ayub alaihissalam. Orang-orang yang semula mengagumi Nabi Ayub alaihissalam setelah Nabi Ayub terkena musibah dan terkena penyakit, mereka pun menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Pada saat itu hanya ada istrinya dan dua sahabatnya yang menjaga dan merawat Nabi Ayub. Nabi Ayub mendapatkan ujian ini selama 18 tahun, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis. Sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam berada dalam ujian selama 18 tahun. Baik keluarga dekatnya maupun keluarganya menolak, kecuali dua saudara laki-lakinya dan istrinya. Itulah yang selama ini memberi makan dan menemuinya. Semua itu tidak mengubah keimanan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berdoa dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 84 yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyuruh kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka Allah pun memperkenakan seruannya itu, lalu dilenyapkan penyakitnya yang ada pada dirinya dan dilipat gandakan bagaimana mereka sebagai suatu rahmat untuk menjadi peringatan untuk semua hambanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah, lalu muncullah air yang ada di kakinya, dan Nabi Ayub minum dan mandi memakai air tersebut, sebagaimana dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, hentakanlah dan injaklah kakimu ke atas bumi, niscaya terbit di sana mata air yang sejuk, maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub pun sembuh seperti sedia kala. Yang semulanya digerogoti oleh penyakit kulitnya berubah menjadi segar dan bugar seperti semula. Dan Allah pun menganugerahkan nikmat yang besar kepada Nabi Ayub alaihissalam berkumpul dengan para keluarganya. Tetapi pada saat masih sakit, Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya
Ia pun bernazar jika sembuh nanti ia akan memukul istrinya selama 100 kali. Namun pada saat sudah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam merasa tidak tega dan berat. Nabi Ayub merasa tak tega dan berat melaksanakan nazar tersebut, dan Nabi Ayub sangat menyayangi istrinya yang telah merawatnya. Namun di sisi lain Nabi Ayub juga takut karena tak bisa melaksanakan nazarnya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil satu jerami dan mengumpulkannya dan memukulkannya kepada sang istri. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam kita mendapatkan banyak hikmah. Yang pertama, kita harus bersabar dan meneladani sikap Nabi Ayub alaihissalam. Sebagai manusia, kita haruslah meneladani sikap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita terkena musibah, kita harus pasrah atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa kepada Allah untuk segala sesuatu, terutama dalam masalah kesembuhan seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kita tidak boleh menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ada jalan untuk orang-orang yang bersabar. Jadi, ketika kita bersabar kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan jalan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan datangnya dari saya sendiri. Saya Mira Nur Padilla pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.